Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10B izin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Habitat dan Relung Ekologi, di mana kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Noviana Safitri, dengan NPM 2013024006, kemudian ada rekan saya yang bernama Nurul Afifah Lutfiani dengan NPM 2013024028, dan Silmiani dengan NPM 2013024018. Next. Materi habitat dan mikrohabitat akan dijelaskan oleh saya, yaitu di mana di sini habitat, yaitu suatu ruang atau tempat di mana suatu organisme dapat hidup dan berkembang baik secara optimal. Nah, adapun ruang atau tempat yang dimaksud itu terdiri dari tempat kawin dan istirahat, tempat bertelur, dan tempat-tempat lainnya, di mana suatu organisme itu dapat melakukan segala aktivitasnya. Nah, adapun untuk mikrohabitat sendiri, itu sering juga diartikan sebagai habitat yang lebih kecil atau bagian dari habitat besar. Sebagai contohnya itu, pohon tumbang di hutan dapat menyediakan mikrohabitat bagi serangga yang tidak ditemukan di habitat hutan lainnya di luar pohon yang tumbang tersebut. Jadi di mana ada pohon tumbang yang besar dan itu digunakan oleh serangga sebagai tempat tinggalnya. Nah, pada gambar ini yaitu pembagian wilayah habitat. Di sini ada habitat terbagi menjadi dua, yaitu habitat di daratan dan habitat di lautan. Kemudian untuk di daratan sendiri itu ada gurun, ada di pegunungan, kemudian ada di padang rumput. Dan untuk yang di lautan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu di laut dan di rawa. Next. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu medium dan substrat, di mana medium itu merupakan bahan yang secara langsung melingkupi organisme dan organisme tersebut berinteraksi dengan medium. Seperti contohnya itu ikan menerima zat-zat mineral dari air. Sebaliknya, air menerima kotoran ikan dalam air. Sehingga medium ini bisa dikatakan ada hubungannya antara medium dengan organisme. Jadi hubungannya itu sama-sama mutualisme. Kemudian untuk substrat sendiri, yaitu merupakan permukaan tempat organisme hidup, terutama untuk menetap atau bergerak, atau benda-benda padat tempat organisme menjalankan seluruh atau sebagian hidupnya. Setiap organisme itu memerlukan medium, tetapi tidak semua mempunyai substrat. Jadi antara organisme dengan medium itu tidak dapat dipisahkan. Next. Nah, adapun faktor fisik yang mempengaruhi hewan itu terbagi menjadi beberapa, di antaranya yang pertama itu tanah. Jadi tanah ini merupakan substrat bagi tumbuhan untuk tumbuh. Nah, merupakan medium juga untuk pertumbuhan akar dan untuk menyerap air dan unsur hara makanan. Nah, bagi hewan juga, substrat itu sebagai tempat berpijak dan tempat tinggal, kecuali hewan yang hidup di dalam tanah. Nah, kondisi tanah yang berpengaruh terhadap hewan tersebut adalah kekerasannya. Jadi faktor dalam tanah yang mempengaruhi kehidupan hewan tanah antara lain itu ada air, kemudian kandungan udara, suhu, kelembapan, serta sisa-sisa tubuh tumbuhan yang telah lapuk. Nah, jika tanah ini banyak mengandung air, maka oksigen di dalam tanah akan berkurang dan karbon dioksidanya akan meningkat. Air juga menyebabkan tanah menjadi cepat asam karena air mempercepat pembusukan. Adapun kurangnya oksigen itu menyebabkan gangguan pernapasan dan zat-zat yang bersifat asam dan dapat meracuni hewan. Next. Kemudian air. Nah, di sini ada air. Air itu sangat menentukan kondisi lingkungan, fisik, dan biologis hewan. Adapun perwujudan air itu dapat berpengaruh terhadap hewan. Misalnya, jika air dalam tubuh hewan itu akan berubah menjadi dingin atau membeku karena penurunan suhu lingkungan, nah hal itu menyebabkan sel dan jaringan tubuh akan rusak dan metabolismenya itu tidak akan berjalan normal. Sebaliknya, penguapan air yang berlebihan dari dalam tubuh hewan menyebabkan tubuh kekurangan air. Hewan dapat dibedakan atas 3 kelompok, yaitu ditinjau dari pengaruh air, yaitu ada hidrosol atau hewan air, mesosol, hewan yang hidup di tempat yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering, dan seroso, atau hewan yang hidup di tempat yang kering karena tingginya penguapan. Adapun yang ketiga itu temperatur, di mana di sini temperatur itu merupakan faktor lingkungan yang dapat menembus dan menyebar ke berbagai tempat.
Temperatur dapat berpengaruh terhadap hewan dalam proses reproduksi, metabolisme, serta aktivitas hidup lainnya. Suhu optimum adalah batas suhu yang dapat ditolerir oleh hewan. Lewat atau kurang dari suhu tersebut menyebabkan hewan terganggu bahkan menuju kematian karena tidak tahan terhadap suhu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu bernama Nurul Afifah Lutfiani. Kepada Nurul, dipersilakan. Baik, selanjutnya faktor fisik yang mempengaruhi hewan ada cahaya, yang mana cahaya dapat mempengaruhi hewan, mulai dari warna tubuhnya, gerakan hewannya, dan tingkah lakunya. Sedangkan selanjutnya pada gravitasi, pengaruh gravitasi ini dirasakan oleh hewan jika hewan sedang berpijak pada substrat yang horizontal. Hewan yang berdiri di suatu bidang yang miring atau tegak, berenang di air dan terbang di udara merasakan adanya pengaruh gravitasi tersebut, yang mana gravitasi bumi. Gravitasi juga berpengaruh pada perbedaan tekanan air maupun udara. Selanjutnya ada gelombang arus angin. Gelombang arus angin adalah kehidupan hewan yang dipengaruhi oleh arus dan angin. Hewan yang hidup di lingkungan air mengalir menghadapi resiko hanyut karena adanya aliran dan arus air. Demikian juga dengan hewan yang hidup di darat dan udara, menghadapi arus angin. Namun, demikian arus air dan angin yang normal sangat berpengaruh positif terhadap hewan, karena air dan angin dapat membantu sebagian aktivitas hewan. Selanjutnya ada salinitas. Salinitas adalah kondisi lingkungan yang menyangkut konsentrasi garam di lingkungan perairan dan air yang terkandung di dalam tanah. Di lingkungan perairan tawar, air cenderung meresap ke dalam tubuh hewan karena salinitas air lebih rendah daripada cairan tubuhnya. Hewan yang hidup di habitat laut umumnya bersifat isotonik, yang mana terhadap salinitas air laut sehingga tidak ada peresapan air ke dalam tubuhnya. Selanjutnya ada pH. pH adalah pengaruh terhadap organisme terjadi melalui 3 cara. Yang pertama ada secara langsung, yaitu mengganggu osmoregulasi, kerja enzim, dan pertukaran gas di respirasi. Yang kedua, secara tidak langsung, yaitu mengurangi kualitas makanan yang tersedia bagi organisme. Yang ketiga ada meningkatkan konsentrasi racun logam berat, terutama ion Al di lingkungan daratan dan perairan. pH menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan penyebaran organisme. Selanjutnya ada relung ekologi asas eksklusi, yang mana konsep relung dikembangkan oleh Charles Elton 1927 yang merupakan ilmuwan Inggris dengan pengertian relung adalah status fungsional suatu organisme dalam komunitas tertentu. Dalam penelaahan suatu organisme, kita harus mengetahui kegiatannya, terutama mengenai sumber nutrisi dan energi, kecepatan metabolisme dan tumbuhnya, pengaruh terhadap organisme lain bila berdampingan atau bersentuhan, dan sampai seberapa jauh organisme yang kita selidiki itu mempengaruhi atau mengubah berbagai proses dalam ekosistem. Seperti di samping ini ada contoh piramida ekologi. Relung merupakan kombinasi tempat organisme hidup atau habitat, cara organisme hidup atau beradaptasi, dan peranannya dalam komunitas. Secara umum dapat dikatakan bahwa relung ekologi merupakan suatu konsep abstrak mengenai keseluruhan persyaratan hidup dan interaksi organisme dalam habitatnya. Dalam hal ini, habitat merupakan penyediaan berbagai kondisi dan sumber daya yang dapat digunakan oleh organisme sesuai dengan persyaratan hidupnya. Ekosistem terumbu karang, walaupun terlihat sangat kuat dan kokoh, karang sangat rapuh, mudah hancur, dan sangat rentan terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan. Selanjutnya ada persaingan dan pemisahan relung ekologi. Contohnya kanguru. Kanguru hanya ditemukan di Australia. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pendistribusiannya. Faktor tersebut ialah faktor biotik atau faktor-faktor hidup, yang mana semua organisme yang merupakan bagian dari lingkungan suatu individu, dan faktor abiotik atau faktor-faktor tak hidup
atau semua faktor kimiawi dan fisik. Adanya pemisahan relung ekologi pada spesies-spesies tersebut dapat menimbulkan keberlangsungan organisme. Hal ini disebabkan karena setiap spesies dalam habitat yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga spesies tersebut dapat hidup lebih lama karena pemenuhan kebutuhan untuk hidup pada spesies-spesies tersebut mampu diperoleh dengan baik. Persaingan yang terjadi dalam pemenuhan kebutuhan tersebut tidak signifikan. Akibatnya, spesies-spesies tersebut dapat hidup bersama dalam suatu habitat yang sama atau berkoeksistensi dengan baik. Seperti di gambar, ada pemindahan dan pemisahan relung ekologi pada kanguru. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, tetapi sebelumnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nurul Afifah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Silmiani. Kepada Silmi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu ekivalen ekologi. Jenis-jenis hewan yang menempati relung ekologi yang sama atau yang disebut dengan ekivalen dapat dalam habitat yang serupa di daerah zoogeografi yang berbeda disebut ekivalen ekologi. Nah, biasanya kekerabatan taksonomi dari ekivalen ekologi ini sangat kuat, namun tidak selalu demikian. Contohnya dari hewan yang ekivalen ekivalen ekologi antara lain yaitu ular Christophea, boiga, dan Trimeserusus yang hidup di semak-semak. Secara umum, ekivalen ekologi dapat dikenali dari kemiripannya, yang dapat dilihat hewan-hewan tersebut dalam hal adaptasi morfologi serta pola perilakunya. Oleh sebab itu, berbagai adaptasi itu adalah tiada lain daripada perangkat modal kemampuan hewan untuk memanfaatkan sumber daya di dalam lingkungan atau habitatnya. Selanjutnya yaitu pergeseran ciri. Spesies-spesies hewan yang berkerabat dekat atau satu marga atau genusnya sama, misalnya dapat ditemukan pada habitat atau daerah penyebaran yang sama atau yang disebut dengan simpatrik, atau ditemukan pada habitat atau daerah penyebaran yang berbeda yang disebut dengan alopatrik. Jika spesies-spesies hewan yang berkerabatan dekat tersebut atau yang disebut dengan kogenerik ditemukan dalam keadaan simpantrik, seleksi alam akan menghasilkan ciri-ciri tubuh yang semakin mencolok. Perbedaannya di antara spesies-spesies itu atau dikatakan mengalami evolusi divergen. Sebaliknya, jika dalam keadaan alopatrik, seleksi alam akan menghasilkan evolusi konvergen sehingga perbedaan ciri-ciri itu semakin kabur. Fenomena tersebut dikenal sebagai pergeseran ciri. Adapun salah satu contoh fenomena pergeseran ciri adalah yang terjadi pada dua spesies burung dari genus Cythia, yaitu Cythia tepronota dan Cythia neumayer. Cythia neumayer yang penyebarannya meliputi beberapa negara di daerah Asia Kecil, yaitu Turki, Yunani, Azerbaijan, Iran, Afghanistan, Pakistan, dan lain sebagainya. Nah, dalam keadaan alopatrik, penampilannya sangat mirip satu dengan yang lainnya, sehingga hampir tidak dapat dibedakan. Sebaliknya, dalam keadaan simpantrik, mudah sekali dikenali sebagian kepala di atas mata, perbedaan panjang paruh menunjukkan kemungkinan perbedaan jenis dan ukuran makanan, sehingga mengurangi peluang persaingan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Habitat adalah suatu ruang atau tempat di mana suatu organisme dapat hidup dan berkembang biak secara optimal. Kemampuan koeksistensi yang tidak sama pada setiap serangga yang hidup bersama-sama menyebabkan pemisahan mikrohabitat serangga, sehingga menunjukkan kondisi habitat yang sesuai. Bagian dari habitat yang merupakan lingkungan paling cocok
dan paling akrab berhubungan dengan hewan dinamakan mikrohabitat. Hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya meliputi aksi, reaksi, dan koasi lingkungan abiotik hewan, meliputi faktor-faktor medium dan substrat. Ekivalen ekologi adalah jenis-jenis hewan yang menempati relung ekologi yang sama atau ekivalen dalam habitat yang serupa di daerah zoogeografi yang berbeda. Jika spesies-spesies hewan yang berkerabat dekat atau yang disebut dengan kogenerik ditemukan dalam keadaan simpantrik, seleksi alam akan menghasilkan ciri-ciri tubuh yang semakin mencolok perbedaannya. Di antara spesies-spesies itu atau dikatakan mengalami evolusi divergen. Sebaliknya, jika dalam keadaan alopatrik, seleksi alam akan menghasilkan evolusi konvergen sehingga perbedaan ciri-ciri itu semakin tidak terlihat atau semakin kabur. Fenomena tersebut dikenal sebagai pergeseran ciri. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Silmiani. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok 10B. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.